Hai geng, kali ini gua membahas alur cerita film yang berjudul The Railed. Film ini dirilis pada tahun 2005. Film ini mengisahkan seorang pria yang sudah berkeluarga yang berselingkuh dengan wanita, namun ternyata wanita itu adalah seorang komplotan perampok dan menipu pria selingkuhannya itu. Daripada penasaran, langsung saja Markinton. Mari kita tonton. Film dibuka dengan seorang suami istri yang bernama Charles Skin dan istrinya yang bernama Deanna. Mereka ini mempunyai anak yang mengidap penyakit diabetes akut. Seperti biasa, Charles setiap pagi berangkat kerja menaiki kereta api. Namun pagi ini Charles sangat terburu-buru sehingga membuatnya lupa membeli tiket yang seharusnya dibeli sebelum menaiki kereta api. Saat pemeriksaan, Charles lupa membawa uang untuk membayar denda. Tiba-tiba ada seorang wanita di depan yang membantu membayarkannya. Form. What? Karena Charles yang merasa tidak enak, dia pun langsung menghampirinya dan mengucapkan terima kasih. Dia juga berjanji akan menggantinya. Charles mengatakan kalau besok mereka menaiki kereta yang sama, Charles akan mengganti uang wanita itu. Keesokan harinya mereka pun bertemu kembali. Disinilah mereka mulai memperkenalkan diri. Wanita itu bernama Lucinda. Dari pembicaraan mereka diketahui kalau Lucinda ini sudah memiliki suami dan seorang anak perempuan. Saat di kantor karena penasaran, Charles mencari tahu tentang Lucinda di website tempat kerjanya. Dan benar saja ada nama Lucinda dengan status pekerjaan sesuai yang dikatakan Lucinda. Pada hari itu, Charles mulai penasaran dengan sosok wanita cantik itu. Dan dia juga ingin mengenalnya lebih dekat dengan cara mengajaknya untuk makan siang bersama. Keesokan harinya, Charles mulai berbohong dengan istrinya kalau dia akan pulang lebih malam karena ada kerja tambahan di kantor. Begitu juga dengan Lucinda yang menelpon suaminya. Malam harinya, Charles mengajak Lucinda ke sebuah klub malam. Di sana, Charles menantang Lucinda dengan bertaruh $20 jika dia menciumnya tanpa menyentuh bibir. Setelah uang itu diberikan, perlahan-lahan Charles mulai mendekatkan wajahnya kepada Lucinda. Tanpa berlama-lama, Charles langsung mencium Lucinda dan itu berarti Charles kalah dalam taruhan itu. Charles pun berkata, "Sungguh tak rugi uang yang aku berikan itu." Setelah itu tiba-tiba ada orang mabuk yang mengganggu dan terus menggoda Lucinda dan mengatakan kalau Lucinda seorang pelacur. Karena melihat itu, Charles pun emosi dan langsung memukul orang mabuk itu hingga terjatuh. Setelah itu, Charles langsung mengajak Lucinda untuk pergi dari tempat itu. Dari sinilah mereka mulai diracuni asmara hingga nafsu untuk bercocok tanam pun sudah tak terbendung lagi. Mereka berdua kemudian mencari sebuah hotel. Saat di dalam taksi, mereka melihat hotel yang ingin mereka pilih. Namun Lucinda tiba-tiba menghentikan taksi itu. Dia merasa tidak ingin melanjutkan hal itu. Lalu Charles ikut turun dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini salah. Karena sudah terlalu larut malam dan tidak jauh dari sana juga ada sebuah hotel kecil. Charles pun langsung menuju hotel itu untuk memesan kamar. Saat di dalam kamar, Charles bilang kepada Lucinda apakah dia ingin pulang atau tetap di hotel. Lucinda kemudian menjawab kalau dia ingin tidur dengan Charles. I think I wanna fuck you. Dan mereka pun memulai aksinya untuk bercocok tanam. Saat sedang enak-enaknya, tiba-tiba datang seseorang yang menodongkan pistol ke arah Lucinda. Ternyata seorang perampok yang berhasil masuk ke dalam kamar karena pintunya lupa dikunci. Perampok itu langsung memukul Charles dan meminta mereka untuk menyerahkan dompetnya Give you masing-masing. all my money.
Setelah mengambil semua uang dan melihat isi dompet mereka, perampok itu mengetahui kalau mereka bukan pasangan suami istri. Perampok itu juga melirik Lucinda dan mulai menghampirinya. Dalam kesempatan kecil dimanfaatkan Charles untuk menyerang perampok itu. Tetapi perampok itu mampu menyerang balik Charles, yang mengakibatkan Charles terjatuh dan kepalanya terbentur di atas meja hingga membuatnya pingsan. Di saat itulah perampok itu dengan leluasanya untuk memperkosa Lucinda dengan menodongkan pistol ke kepala Lucinda. Charlie, championship fucking right here. Hey, shut up. Setelah itu kesadaran Charles mulai pulih kembali. Akan tetapi semua telah terjadi. Lucinda pun hanya duduk terdiam. Rasa cemas dan bersalah menyelimuti pikiran Charles. Dia merasa bersalah karena dia tidak bisa melindungi Lucinda. Namun apalah daya, semua kejadian sudah terjadi. Charles pun menawarkan Lucinda untuk ke rumah sakit, namun Lucinda menolaknya. Kemudian Charles pun hendak menelpon polisi, namun di sini Lucinda juga melarangnya. Karena dia takut perselingkuhannya ketahuan. Akhirnya Lucinda memutuskan untuk mengakhiri perselingkuhan ini dan melupakan atas apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Charles pergi ke kantor dengan wajah babak belur. Bosnya pun menanyakan kondisinya, namun Charles hanya bilang kalau semalam dia habis ditodong dan dia juga sudah pergi ke rumah sakit. Lalu bosnya menyuruh untuk pulang saja dan beristirahat. Sesampainya di rumah, Charles juga memberikan alasan yang sama kepada istrinya. Tak lama kemudian teleponnya berdering. Saat Charles mengangkat telepon, ternyata itu telepon dari perampok yang semalam. Di saat yang sama istri Charles juga mengangkat telepon itu. Karena telepon rumahnya saling terhubung istrinya jadi bisa mendengar obrolannya. Charles mengatakan itu hanya urusan pekerjaan dan menyuruh istrinya untuk menutup teleponnya. Can you hang up, please? Dari situ perampok itu jadi tahu kalau Charles tidak menceritakan kejadian sesungguhnya. Hal itulah dimanfaatkan perampok itu untuk memeras Charles. Dia meminta uang senilai $20.000 untuk tutup mulut dan Charles pun langsung mengiyakannya. I'll get you the 20,000. Keesokan harinya, sebelum memberikan uang kepada perampok, Charles mendatangi kantor Lucinda untuk menyampaikan hal tersebut. Di sana Charles mengajak Lucinda untuk melaporkan kepada polisi, namun Lucinda langsung menolak. Karena jika lapor polisi maka suaminya akan tahu dan anaknya pasti akan dibawa oleh suaminya itu. Kemudian Lucinda memberi uang kepada Charles dan berharap bisa membantu beban Charles. Namun Charles menolaknya. Sebelum mereka pergi, Lucinda mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak usah berhubungan lagi. Setelah itu Charles pergi menemui perampok itu di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya untuk memberikan uangnya dan berharap masalahnya bisa selesai. Setelah selang beberapa minggu, Charles mendapatkan telepon dari perampok itu lagi. Charles di sini langsung mengatakan kalau kali ini dia tidak ingin memberikan uang sedikit pun. Tak disangka ternyata perampok ini menelpon dari rumahnya dan Charles pun langsung pergi menuju rumah. Jesus. Saat Charles sampai di rumah, si perampok ini sudah ada di sana bersama istri dan anak Charles. Dia mengaku sebagai teman kerja Charles. Perampok ini lalu meminta uang $100.000 dan mengancam Charles. Mengingat sifat si perampok yang sangat sadis, Charles pun memikirkan nasib anak dan istrinya hingga akhirnya Charles pun mengiyakannya. $100,000. Yeah, nice boy. Sebelum memberikan uang tersebut, Charles menemui pengacaranya dan menceritakan semuanya yang telah terjadi. Namun menurut pengacaranya kejadian ini sudah 6 minggu dan bukti yang tidak kuat, hal itu mustahil untuk menuntutnya di pengadilan. Kecuali jika Lucinda mau memberikan saksi.
Charles pun langsung menemui Lucinda dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dia pun mengajak Lucinda untuk membuat laporan ke polisi. Namun Lucinda tetap menolak, bahkan dia mengatakan kalau dia habis aborsi akibat diperkosa si perampok itu. Setelah itu Charles menemui Winston, seorang office boy yang cukup akrab di kantornya. Karena Charles tahu dulu Winston pernah dipenjara, jadi dia bisa sedikit membantunya. Setelah Charles menceritakan semua kejadiannya, Winston memberikan penawaran dengan cukup membayarnya 10% saja, dia akan membereskan si perampok itu. Charles pun langsung menyetujuinya. Saat di dalam mobil, Winston menunjukkan kalau dia membawa pistol yang tidak ada isinya untuk menakuti perampok itu. Namun di situ Winston tiba-tiba ditembak perampok itu dan mengancam Charles untuk segera menyiapkan uangnya. This doesn't look like 100 to me. God almighty. Akibat kejadian ini, Charles membuang mayat dan mobil Winston ke dalam sungai untuk menghilangkan jejak. Di pagi harinya saat Charles di kantor, dia didatangi seorang detektif yang merupakan paman Charles. Dia mengatakan kepada Charles bahwa Winston semalam dibunuh dan dibuang ke sungai. Mendengar perkataan itu, Charles pun berpura-pura terkejut. Dan detektif itu menanyakan apakah Winston mempunyai senjata dan apa yang telah dilakukan semalam. Namun tiba-tiba telepon berdering yang ternyata itu telepon dari perampok dan dia mengancam Lucinda di apartemennya. Dan perampok itu juga mengancam kalau dalam 20 menit Charles tidak membawa uangnya, dia akan membunuh Lucinda beserta anak dan istri Charles. Charles pun langsung pergi ke bank untuk mengambil uang tabungannya yang seharusnya uang itu untuk pengobatan anaknya. Setelah itu dia pergi ke apartemen yang sudah ditentukan perampok itu. Di sana terlihat Lucinda sedang diancam dan dengan cepat Charles langsung menyerahkan uangnya itu. Setelah perampok pergi, Charles menanyakan keadaan Lucinda dan dia mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir karena Charles sudah memberikan uang yang diminta oleh perampok itu. Apakah masalahnya sudah berakhir? Dan ternyata kebenaran dari film ini adalah baru dimulai sekarang. Charles mencoba kembali menemui Lucinda di kantornya, namun yang mengejutkan ternyata Lucinda ini adalah orang lain. Dan wanita yang mengaku sebagai Lucinda selama ini hanya karyawan kontrak sementara. Kemudian Charles pergi ke apartemennya dan di sana ternyata itu adalah apartemen yang disewa bulanan. Dengan terkejutnya di brosur apartemen itu ada foto anak kecil yang pernah Lucinda bilang kalau itu adalah foto anaknya. Kemudian Charles pergi ke stasiun untuk mencari Lucinda dan ternyata Lucinda ada di sana. Saat Charles ingin menghampirinya, ternyata ada laki-laki yang bersamanya. Charles pun terus membuntuti Lucinda. Betapa kagetnya ternyata Lucinda menemui si perampok dan memeluknya layaknya pasangan. Charles mulai tersadar bahwa dia adalah korban penipuan dari kedua pasangan perampok ini. Tak terima dengan semua ini, Charles mulai menyusun rencana. Dia kembali menuju hotel tempat dia dirampok dan memesan kamar yang tepat di samping kamar ketika dia dirampok. Charles mulai mengikuti Lucinda yang sedang bersama korban barunya. Ternyata Lucinda sudah mengatur agar korbannya menuju hotel ini karena dia sudah bekerja sama dengan pihak hotel ini. Charles bergegas masuk ke dalam kamarnya lalu mengamati pergerakan si perampok. Begitu si perampok memulai aksinya, Charles langsung keluar dan menghajar perampok itu. Charles lalu mengambil pistol perampok itu dan masuk ke dalam kamar Lucinda sambil menodongkan pistol. Charles menjelaskan kepada pria itu bahwa mereka semua adalah komplotan penipu. Saat perampok mulai sadarkan diri, Charles langsung memukulnya kembali dan meminta uangnya dikembalikan. Charles. Money back than you took from me.
Karena korban barunya ini ketakutan, dia mencoba untuk mengambil pistol Charles agar dia bisa keluar dari sana dan baku tembak pun tak terelakkan. Lucinda akhirnya terkena tembakan dan begitu juga dengan si perampok dan temannya itu. I'm leaving! Kejadian tersebut didatangi polisi dan menyatakan kalau ini hanya kasus perselingkuhan dan perampokan biasa. Setelah itu Charles pergi ke tempat resepsionis dengan menunjukkan kartu pengenal. Dia pun mengambil tasnya yang bertuliskan namanya yang disimpan di berkas hotel. Dan itu adalah tas yang diberikan kepada perampok sebelumnya hingga Charles pun mendapatkan uangnya kembali. Keesokan harinya saat di kantor Charles ketahuan mengambil uang $10.000. Akibatnya dia mendapatkan hukuman sosial yaitu mengajar para napi di penjara selama 6 bulan. Saat mengajar dia melihat sebuah dokumen yang bertuliskan namanya. Ternyata buku itu menceritakan tentang dirinya hingga membuat dia penasaran siapa yang menulis buku ini. Di akhir bacaan dia diarahkan menuju ke ruang cuci. Kemudian dia pergi ke sana dan ternyata perampok itu belum meninggal dan dia ditahan di penjara itu. Ternyata si perampok ini sudah mengetahui kalau Charles yang akan mengajar di penjara ini dan dia akan balas dendam atas kematian Lucinda. Tetapi tak disangka justru Charles yang telah mengatur semua ini agar dia bisa ditempatkan di penjara ini untuk membunuh si perampok itu. Charles pun menyatakan kepada polisi kalau dia diserang dan itu hanya bentuk pembelaan diri. Dan film pun selesai. Begitulah pembahasan film The Railed 2005. Dengan ending yang sangat memuaskan atas pembalasan Charles kepada komplotan perampok. Oke, sampai jumpa di pembahasan alur film selanjutnya. Terima kasih.